Kalau kalian sekarang lagi burnout sampai pengen resign dari pekerjaan kalian saat ini, kalian harus denger cerita gua kali ini. Kali ini gue mau sharing ke kalian tentang sedikit pengalaman hidup gua di dunia pekerjaan. Semoga aja ada pelajaran yang bisa kalian petik. Menurut gue tuh gini ya, nggak ada perusahaan yang bener-bener 100% bikin kita happy all the time. Yang pasti akan ada aja yang bisa bikin kita nggak betah. Entah itu karena pekerjaannya, entah itu karena prosesnya, teman-teman kerjanya, atau karena bosnya. Dulu nih ya, pas awal-awal gue kerja, kalau gue tuh nggak cocok sedikit bawaannya, gue tuh pengen resign. Tapi ada satu kejadian yang mengubah perspektif gue ini. Bos gue zaman dulu ini menurut gue salah satu orang yang sampai sekarang itu menginspirasi. Dia ini nggak pernah emosi, kalem aja gitu ngadepin semuanya. Dan cara kerja dia ini efisien banget. Pokoknya dia ini nggak usah push pakai marah-marah, tapi gue ngerasa bisa grow dan belajar banyak dari dia. Sampai pada akhirnya ada sebuah kejadian yang bikin semua orang ini pada resign satu persatu. Gue nanya nih sama salah satu teman gue pada saat itu yang cukup dekat di kantor, lu ada rencana resign atau enggak? Dalam hati sih jujur gue takut ya kalau dia ini resign juga. Karena basically gue itu milih tempat kerja berdasarkan siapa yang bisa ngajarin gue, bukan seberapa wow company-nya. Terus dia jawab kayak begini, gue gak akan resign kalau gue belum kasih impact sama company ini. Panjang sih terusannya, tapi intinya kira-kira begitu. Nah, sejak saat itu, setiap kali gue pengen resign dari perusahaan, gue selalu memikirkan beberapa hal, semacam kayak punya checklist gitu kalau mau resign. Yang pertama, jangan resign berdasarkan emosi sesaat. Semua itu akan tampak nyebelin memang, tapi tunggu mikir pas udah tenang. Yang kedua, apakah tim dan bos lu ini bisa bikin lu grow? Coba self-reflect lagi deh. Yang ketiga, apakah lu ini bisa memberikan impact pada company lu yang sekarang? Nggak cuman mikir apa yang bisa lu dapetin, misalkan kayak gaji gede or apapun itu, tapi juga coba lihat apa yang bisa lu berikan. Belum ada, jangan cabut dulu sampai kerjaan lu tuh tuntas dan ada achievementnya. Yang keempat nih yang paling penting, leadership matters. Coba self-reflect lagi juga, apakah leader lu ini bisa memberikan ruang untuk lu grow, nurunin banyak ilmu ke lu, dan juga pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran atau enggak. Kira-kira begitu sih. Dan wajar aja sih kalau kita sekarang lagi burnout sama pekerjaan kita. Kita kan nggak bisa positif all the time ya. Harus pinter-pinter milih pengalihan emosi. Dan jangan lupa, ini nih yang paling penting, bersyukur sama apa yang kita kerjakan sekarang. Karena pekerjaan yang mungkin kita anggap sebagai penderitaan sekarang, mungkin ini adalah dambaan buat orang-orang yang sedang mencari pekerjaan di luar sana.